Di video kali ini ada keladi yang di tempatku namanya ini red velvet dan keren banget karena memiliki daun yang lumayan lumayan kuat, lumayan tebal dan agak sedikit runcing di ujung. Nah, kemarin-kemarin keladi ini lumayan sih, banyak yang suka banget apalagi pas sejak Covid. Ini banyak banget penggemarnya karena memang dari bentukan ini cocok banget ditempatkan di tempat yang begitu panas juga dia kuat. Yang penting sejak dini, sejak pertumbuhan awal udah diadaptasi di tempat yang cukup sinar matahari. Begitu sobat semuanya. Dan gak heran banyak banget yang selalu ngeluh dalam merawat keladi. Katanya tumbuh satu daunnya dan juga mati yang satunya. Nah, di akhir video jangan di skip karena siapa tahu bermanfaat, ada air ajaib yang bisa menumbuhkan keladi seperti di video kali ini. Nah, ini rimbun banget dan sengaja dijadikan contoh supaya yang mungkin kemarin ngeluh keladinya mati bisa semangat lagi. Nah, ini deretan keladi di kiri kanan di tempatku terlihat sangat subur. Dan di video kali ini menampilkan keladi yang lumayan udah pada bagus ya. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Di Ala Kampung Channel, sobat semuanya, itu mungkin fokusnya sekarang jadi keladi. Padahal ya hampir semua tanaman hias juga diliput sih kalau misalkan ada kesempatan. Namun yang banyak disukai sih seputar keladi. Makanya agak sedikit fokus di keladi. Karena banyak yang suka keladi, makanya semangat bikin video yang seperti ini. Ini mungkin ada yang bertanya, kenapa sih diulang-ulang keladi yang seperti ini? Ya sebagai penyemangat dan sebagai contoh aja sih, bahwa keladi itu kalau dirawat intensif pun bisa bagus. Yang penting menurut pengalamanku sejak awal aja, sejak dini, jangan dibikin spesial dalam perawatan. Ikuti aja keladi yang seperti pertumbuhan yang ada di habitat aslinya, yaitu seperti di alam terbuka. Nah, keladi sebenarnya sih tanaman yang mudah dijadikan koleksian atau juga dijadikan hobi. Kenapa? Karena keladi kan memang gampang dan juga kalau misalkan busuk di batang, itu umbinya masih bisa tumbuh. Nah, begitu ya. Kalau keladi sih ibarat kata disimpan aja umbinya di pematang sawah ataupun di halaman bisa tumbuh. Nah, ini air ajaib, sengaja nggak diceritain dulu biar disimak aja ya. Nah, ini keladinya ini nampak bagus banget kalau menurutku. Ini di pot ukuran 30 kalau nggak salah. Dan ini sebetulnya ukurannya lumayan, aku bilang ini monster atau juga si jumbo. Cuman kalau di kamera terkadang kelihatan kecil. Ini aslinya besar banget dan lumayan rimbun, dan juga ini salah satu jenis yang banyak banget peminat karena mungkin dari segi ketahanan dan juga dari segi warna. Nah, ini udah pada berbunga keladi yang ini kalau di tempatku ini red jaguar sobat semuanya. Kalau keladi yang terpenting adalah media tanam harus selalu dalam keadaan lembab dan juga sinar matahari yang cukup. Nah, seperti ini juga sebetulnya enggak pakai paranet dan juga enggak pakai tatakan. Selama kita masih bisa merawatnya, yaitu enggak mesti pakai tatakan kayak gitu. Ya, menghemat biaya juga itu bisa diperhitungkan. Karena kalau tatakan juga kan, ya belilah intinya gitu kan. Jadi lumayan menghemat dan silahkan aja suka-suka hati ya. Ini koleksian yang merupakan favoritku juga karena dari segi kecerahan warna ini dapat banget. Dan ini salah satu keladi yang memang umbinya juga lumayan besar sih kalau misalkan dilihat-lihat. Cuman ini nggak dibongkar setelah kemarin dorman sebentar sih. Ini bagus banget jenis ini. Dormannya pun nggak lama dan ini serangga pun ini ke si daun merah ini agak lumayan mungkin kurang suka, beda dengan keladi yang daun tipis. Serangga juga atau juga belalang suka banget sama daun ini, apalagi ulat ini belum pernah sih nemuin. Nah, sebelah kiri ada air ajaib yang nanti akan dikasih informasinya. Nah, di video kali ini juga ini
ada beberapa keladi ya, sebelah kiri kanan. Itu yang sebelah kanan masih banyak juga sih yang masih dorman. Namun yang ini yang dijadikan contoh, ini dijadikan sampel, ini adalah keladi jenis yang tanpa mengenal musim kemarau ataupun musim hujan. Ya kalau mau dorman, dorman aja sih. Cuman ini adalah salah satu yang memang agak kuat karena dari bentukannya. Nah ini ada tips, silahkan disimak dulu, oke? Nah, jika sobat semua di rumah ada hewan peliharaan atau binatang kesayangan yang sekiranya bermanfaat untuk dijadikan pupuk, ya ini salah satunya adalah peliharaanku, yaitu dari kotoran sapi. Di mana dari kotoran sapi itu ya bisa dijadikan pupuk, dan air seni nih ya, air kencingnya bisa dijadikan juga untuk air fermentasi. Nah, salah satu ini adalah pupuk yang dibiarkan, dihujankan dengan maksud untuk fermentasi. Nah, kalau misalkan dihujankan boleh, ataupun disimpan di bawah naungan atau di ruangan juga bisa. Nanti pokoknya intinya udah fermentasi harus digunakannya. Jangan sampai yang masih baru dipakai, nanti bisa mati tanamannya. Nah, ini salah satu yang udah fermentasi, air seni atau air kencingnya yang udah mungkin ini hampir 6 bulan masih ada, dan terus ditambah sobat semuanya. Jadi jangan salah, harus fermentasi dulu, karena kalau misalkan tidak fermentasi itu nanti bisa jelek terhadap tanaman. Nah seperti itu ya. Sebetulnya untuk yang hidup di daerah, nah ya, fasilitas seperti ini kan masih bisa dijangkau ya. Nah ini salah satu yang mungkin udah difermentasi, dan ini salah satu sampel yang hanya diambil hanya beberapa liter aja gitu, atau ini hanya setengah liter. Nah ini hasil fermentasi. Kalau misalkan yang asli dari air seni cukup 1 sendok untuk 1 gayung ya. Kalau ini sih yang 500 ml, dan ini dikasih 2 sendok ya, 2 sendok hasil fermentasi dan dicampur air. Nah ini gunanya bagus banget untuk pertumbuhan, dan mungkin salah satu rahasia di tempatku juga, dan mudah-mudahan aja sih bermanfaat dan bisa ditiru oleh teman-teman semua, oleh sobat semuanya, oke? Sebetulnya mudah kan? Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?